Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk pada materi kuliah jarak jauh kita hari ini, marilah terlebih dahulu kita membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Semoga kita mendapatkan syafaat atau manfaat yang baik dari apa yang sedang kita pelajari hari ini. Saudara-saudari sekalian, hari ini adalah pertemuan kali ketiga bersama saya dalam mata kuliah Sumber Daya Pertanian Lokal, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syah Kuala. Saya berharap kita semua senantiasa sehat dan bugar selalu, dan selalu waspada dengan penyebaran COVID-19. Patuhilah segala anjuran pemerintah terkait social distance atau jaga jarak. Kemudian budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan jangan lupa setiap saat berdoa agar pandemi corona ini segera berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan normal seperti sedia kala. Saya mendengar ada banyak sekali keluhan mahasiswa di luar sana yang barangkali juga ada berasal dari kalangan kita terkait dengan kendala dan kelemahan yang dialami selama mengikuti pembelajaran sistem jarak jauh atau daring ini. Namun, saya ingin menghimbau kepada kita semua agar mengurangi keluh kesah, karena keluh kesah tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi jadilah kita bahagian dari solusi agar negeri ini segera terobati. Saya menyadari bahwa ini adalah saat-saat tersulit dalam sistem pembelajaran kita. Perubahan sistem dadakan selalunya diiringi oleh persiapan yang kurang baik. Ya. Namanya saja darurat. Walaupun demikian, situasi dan kondisi seperti ini tidak boleh dijadikan alasan yang justru dapat semakin melemahkan kita sendiri. Nah, segala sumber daya yang tersedia harus mampu kita optimalkan untuk kepentingan survive-nya kegiatan belajar ini. Oke. Nah, proses pembelajaran tidak boleh terhenti sama sekali. Alasan jaringan bisa kita tepis dengan mencari lokasi yang sinyalnya bagus. Anggaplah mencari sinyal itu sama seperti mencari kelas. Nah, kelas kan juga sering ya gonta-ganti atau pindah-pindah kelas gitu. Demikian juga dengan paket internet. Kalau ada wifi gratisan seperti di kantor desa atau di kantor-kantor pemerintahan, ayo kita manfaatkan. Jika memang kita tidak mampu membeli paket. Yang jangan bilang nggak punya handphone ya. Jikapun benar itu tidak, khusus di jam belajar, nebenglah sebentar dengan teman-temannya. Intinya kita harus mampu menjalani hidup ini dengan mengurangi keluh kesah dan senantiasa berusaha mencari jalan keluar yang paling memungkinkan. Jangan sempat keluhan seperti ini terdengar ya, sementara aktivitas kalian di medsos malah semakin meningkat. TikTok dan game lancar-lancar aja. Giliran belajar sudah tidak ada paket. Yang seperti ini sangat miris sekali tentunya. Oke, mari tersenyum dulu. Kita hadapi semua ini dengan senyuman. Saudara-saudari sekalian, hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menginventarisir produk pertanian lokal yang ada di sekitar atau di sekeliling kita.
Nah, beberapa di antaranya akan saya coba ulas pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama, coba dilihat rumbia, ya, atau bahasa Latinnya Metrosylon sagu. Tumbuhan ini kalau di daerah kita merupakan tumbuhan yang tumbuh secara liar. Ia tidak ditanam secara khusus, padahal ia sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga ia tergolong sebagai tanaman yang multiguna. Ya. Di antara manfaat yang bisa kita gunakan dari pohon rumbia ini adalah sagu, daun, getah, dan buahnya. Oke, ada yang nggak kenal dengan rumbia? Coba kita lihat satu persatu. Sagu ya, sagu ini adalah tepungnya, tepung atau tepung yang kita dapatkan dari pohon sagu. Ya. Sagu ini biasanya digunakan sebagai bahan makanan. Biasanya dikenal sebagai bahan baku untuk pembuat roti, pembuat kue, dan berbagai jenis penganan khas. Bagi masyarakat Maluku dan Papua, sagu ini masih digunakan sebagai bahan makanan pokok oleh 30% masyarakatnya. Sagu ini merupakan sumber energi yang bagus karena mengandung karbohidrat yang banyak. Bagi kesehatan, selain sebagai sumber energi, ternyata sagu sangat bagus untuk mencegah darah tinggi. Tapi hasil penelitian orang di kampung saya nih, katanya justru dapat menyebabkan darah tinggi loh. Kalah efek daging kambing. Ceritanya begini, ada 2 orang dewasa yang sama-sama sehat. Yang satunya tiap hari diberi makanan dengan menu kari kambing khas Aceh Raya yang terkenal itu. Sedangkan yang satunya lagi diberi makanan menu sagu dengan berbagai macam variasi olahannya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan, yang diberi menu kari kambing setiap hari dalam 1 minggu itu masih tenang-tenang aja. Enjoy aja, ya, menikmati lezatnya daging kambing. Sementara yang kebagian menu sagu dalam 3 hari saya sudah mengamuk sambil mengomel. Ya, sagu-sagu terus. Apa tidak ada yang lain? Ya, just kidding ya, supaya tidak tegang kali. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang benarnya di dalam sagu itu dia mengandung potasium. Jadi dalam 100 gram sagu, dia mengandung 5 mg potasium yang bagus untuk sirkulasi darah dan seluruh sistem kardiovaskular. Jadi, tidak heran jika sagu ini dipercaya dapat mengatasi permasalahan hipertensi. Selain itu, sagu juga bagus untuk memperlancar sistem pencernaan. Sejak dulu, sagu ini dianggap mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang berkaitan dengan pencernaan, seperti kembung, sembelit, asam lambung, ya, MAH, dan gangguan pencernaan yang lain. Sagu juga dapat meningkatkan produksi enzim pencernaan dan pergerakan usus secara keseluruhan dengan melindungi usus agar tidak kering. Sagu juga bagus dalam meningkatkan kesehatan tulang dan sendi. Sagu mengandung kalsium,
zat besi, dan mineral lain yang membantu dalam perbaikan tulang dan persendian. Selain itu, saudara-saudara sekalian, sagu juga meningkatkan produksi glukosamin yang mempengaruhi kepadatan tulang, fleksibilitas, dan pergerakan sendi. Kadar glukosamin ini akan meningkatkan produksi cairan sinoval yang ditemukan dalam jumlah kecil antara selubung sendi dan selubung tendon, sehingga berfungsi untuk fleksibilitas pergerakan sendi. Selain itu, sagu juga dipercaya dapat menjaga suhu tubuh agar tetap dingin. Nah, ia bisa membantu meredakan panas akibat demam yang berlebih bagi tubuh. Nah, ini kayaknya cocok ini untuk COVID-19 ya. Ia berfungsi sebagai obat herbal untuk mengatasi demam. Nah, ini bagi cewek-cewek nih ya, yang suka maskeran atau bedakan. Ternyata sagu juga sangat bagus untuk kecantikan. Ia dapat menghaluskan kulit dan mempercepat penyembuhan luka. Nah, selain sagu, daunnya juga bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Dijadikan sebagai atap aneka produk anyaman seperti topi, keranjang, tikar, dan sebagainya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat atap rumbia itu, kalau dulu harga atap rumbia itu kan sangat murah sekali ya. Sehingga kalau rumah-rumah yang beratap rumbia itu kita yakini sebagai rumahnya orang miskin ya, itu dulu. Sekarang coba lihat ya, ada beberapa rumah-rumah mewah, kafe-kafe elit. Nah, itu atapnya itu digunakan atap dari daun rumbia. Nah, begitu ya. Kemudian pelepah daun atau disebut dengan gabah-gabah, itu juga kalau dulu itu digunakan sebagai dinding rumah atau dinding kandang. Nah, sekarang untuk keperluan bangunan-bangunan unik, pelepah daun rumbia ini sudah mulai digunakan kembali ya. Nah, selanjutnya getah. Tahu untuk apa getah? Getah rumbia? Nah, ternyata getah rumbia ini biasanya digunakan oleh masyarakat pedalaman itu sebagai lem, pengganti lem atau perekam. Nah, kalau buah rumbia tahu? Pernah lihat? Nah, jangan bilang nggak kenal dengan buah rumbia. Kalau di Aceh ini biasanya disebut dengan istilah salak Aceh. Ya, salak Aceh ini atau buah rumbia ini biasanya kita jadikan asinan untuk bahan baku rujak dan lain-lain. Nah, intinya diolah dan dimakan. Jadi kalian boleh pelajari bagaimana apa manfaat atau khasiat dari buah rumbia ini. Yang jelas kalau orang mencret, makan buah rumbia ini sangat membantu sekali untuk mengobati mencret. Selain itu, pati dari rumbia ini sangat digunakan oleh industri kertas sebagai bahan pelapis kertas bermutu tinggi. Ya, dia juga digunakan pada industri tekstil dan deterjen. Nah, dari apa yang tadi saya kemukakan, dengan melihat manfaat-manfaat sagu atau rumbia di atas, apa ide saudara-saudari sekalian? Nah, silakan. Buah lokal yang kedua adalah buah mengkudu. Ada yang tidak tahu buah mengkudu? Lihat gambar berikut. Nah, buah mengkudu ini bahasa Latinnya adalah
Morinda citrifolia. Cantik ya namanya. Kalau di kampung saya, buah mengkudu ini dipanggil dengan nama boh kemude. Nah, buah ini saya abadikan dalam lirik lagu Bek Melage. Kalau ada yang mengikuti lagu-lagu saya itu, ya, di dalam lagu tersebut saya jadikan variasi pantun. Apa ya, promo dikit. Buah mengkudu ini, ya, akhir-akhir ini mulai terangkat ke permukaan sebagai buah yang berkhasiat sebagai obat. Sebenarnya secara tradisional masyarakat Aceh telah menggunakan buah mengkudu ini sebagai sayur atau rujak. Daunnya juga digunakan sebagai salah satu bahan nicah pegaga yang sering muncul sebagai menu wajib pada bulan puasa. Ada di kampung kalian seperti itu? Nah, karena itu mengkudu sering ditanam di dekat rumah di pedesaan di Aceh. Nah, meskipun baunya sangat tidak sedap memang baunya, namun buah mengkudu yang sudah masak di pohon memiliki banyak manfaat untuk pengobatan. Hal ini karena ada beberapa kandungan zat di dalamnya, antara lain morindiol, kemudian morindon, morindin, damnacantal, metil asetil, asam kapril, dan sorandiol. Cek ya, coba pelajari lagi. Nah, contoh dari penggunaan buah mengkudu sebagai obat tradisional ini biasanya digunakan untuk mengatasi gejala hipertensi, menyembuhkan batuk, kemudian obat sakit perut, mengobati sakit kuning, demam, masuk angin, influenza, dan masih banyak lagi manfaat dari buah mengkudu ini. Meskipun buah mengkudu memberikan banyak manfaat, bukan berarti mereka itu tanpa efek samping. Misalnya, ya, dari rasanya yang pahit dan bentuknya yang kurang menarik. Selain itu, bahaya buah mengkudu adalah beresiko membunuh janin. Nah, ini hati-hati nih untuk ibu-ibu yang sedang hamil, karena ini beresiko membunuh janin di dalam perut. Ya, dia juga berbahaya bagi ibu yang sedang menyusui. Beresiko bagi orang penyakit hati dan beresiko terhadap penyakit ginjal. Di zaman sekarang ini mulai diketahui ternyata buah yang bernama Latin Morinda citrifolia ini ternyata bermanfaat untuk mencegah kanker dan tumor. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh American Association for Cancer Research, kandungan zat skopolatin dan anthraquinone yang ada di dalam mengkudu berfungsi untuk memperlancar peredaran darah dan sebagai antimikroba atau antiseptik yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Gak tahu ini apa bisa ya sebagai penangkal COVID-19 juga. Ya. Nah, kalau kita lihat dari tadi, manfaatnya kemungkinan ada ya, kemungkinan bermanfaat. Nah, berdasarkan hasil penelitian di Jepang, mengkudu ternyata dapat mencegah kerusakan otak akibat stroke karena mengkudu mengandung antioksidan dan antiinflamasi.
Dan yang familiar sekarang ini digunakan sebagai anti kolesterol karena mengkudu mengandung kolesterol baik yang disebut lipoprotein. Nah, jadi saat ini posisi mengkudu sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. Bahkan di beberapa tempat tanaman ini mulai dibudidayakan terutama untuk kepentingan farmasi. Nah, dari informasi singkat ini, apa yang terlintas dalam bayangan ide kalian terkait buah mengkudu ini? Silakan. Saudara-saudari sekalian, buah selanjutnya adalah buah jarak pagar. Ada yang tidak kenal dengan jarak pagar? Kalau bahasa Latinnya Jatropha curcas L. Nah, tumbuhan jarak pagar ini adalah tumbuhan semak berkayu. Ia tumbuh di daerah tropis. Ia dikenal sebagai tanaman yang tahan kekeringan dan mudah diperbanyak secara stek. Sebelum dikenal sebagai bahan bakar hayati, tanaman ini sebenarnya sudah dikenal sebagai tumbuhan bahan pengobatan dan racun. Ia kurang bermanfaat sehingga tidak begitu mendapat perhatian. Saat ini tanaman ini mulai dibudidayakan. Karena kenapa? Ternyata bijinya bermanfaat sebagai penghasil minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Terkait dengan tanaman yang satu ini, pada tahun 2009 ya, saya pernah mendampingi salah satu tim. Ya, mereka ini adalah calon investor asal Jakarta yang ingin mengembangkan tanaman jarak pagar ini di Aceh. Nah, saat itu rencana pengembangannya itu dilakukan di wilayah Aceh Utara, ya, dengan menerapkan konsep agri-cluster. Berdasarkan analisis calon investor ini, membudidayakan jarak pagar tersebut akan lebih menguntungkan dibanding dengan sawit. Namun, disebabkan ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat kita saat itu, investasi ini dianggap tidak begitu menjanjikan. Bagi masyarakat saat itu memandang bahwa tanah Aceh ini terlalu subur untuk ditanami jarak. Nah, jadi tadi kan awal tadi saya menyebutnya bahwa tanaman jarak ini dapat tumbuh di lahan yang kering atau tidak subur sekalipun atau suboptimal. Nah, yang anehnya membiarkan lahan kita kosong dan terlantar itu justru menjadi pilihan. Ya, aneh ya. Tanam jarak nggak boleh, rugi katanya. Jadi lebih untung kalau nggak ditanam apa-apa. Bayangkan bagaimana pola pikir kita saat itu. Nah, isu jarak ini sebenarnya sudah mulai mengglobal pada saat itu. Namun bagi kita itu belum terlalu belum terlalu booming. Ya. Selang beberapa bulan setelah mendampingi tim ini, ya, saya kebetulan berangkat ke negeri jiran Malaysia. Dan benar saya buktikan pada tahun tersebut saya melihat atau menemukan adanya perkebunan sawit yang mulai dikonversikan. Dari sawit dikonversikan menjadi jarak. Nah, jarak ini dibudidayakan
sebagai tanaman perkebunan. Ya. Bahkan saya bertemu dengan salah seorang dosen kita yang saat itu sedang menempuh studi PhD-nya. Ya. Di sana beliau melakukan riset doktoralnya tentang pemanfaatan jarak pagar sebagai bahan biodiesel, dan biji jarak yang diteliti oleh beliau itu didatangkan dari daerah kita, dari Aceh. Nah, penelitian tersebut berujung penghargaan dan paten bagi mereka. Jadi dosennya mendapat penghargaan dan penemuannya dipatenkan. Hebat kan? Ya, dan sampai sekarang biodiesel jarak pagar tersebut terus diproduksi sebagai untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar di sana. Sementara di Aceh, jarak pagar masih tetap berada sebagai tanaman perkuburan atau perlengkap pagar hidup, karena memang tanaman tersebut umumnya kita jumpai dengan mudah di tempat-tempat pemakaman umum atau pagar-pagar rumah dan kebun. Jika kita bandingkan kandungan minyak biji jarak dengan biji-bijian penghasil minyak yang lain, seperti misalkan kedelai, bunga matahari, dan sawit, maka biji jarak ini ternyata memiliki kandungan minyak tertinggi mencapai 63%. Sementara kedelai hanya 18%. Bunga matahari itu 40%, sedangkan sawit itu 45%. Nah, apa yang terpikirkan di benak kalian sekarang terkait dengan tanaman yang satu ini? Silakan dituangkan dalam pendapatnya. Oke, kita lanjutkan. Tanaman berikutnya adalah sirsa. Bahasa Latinnya Annona murichat L. Sirsa ini dikenal juga dengan nama nangka atau durian Belanda. Ada lagu begini, sirsa sirsa nangka Belanda, hatiku rusak karena dia. Ya, nah dulu orang memandang buah sirsa ini sebagai buah kampung. Nah, buah kampung dimakan pun orang kampungan. Itu dulu. Ya, karena hanya terlihat dimakan oleh anak-anak di kampung saja. Ya, jarang sekali ditemukan di pasaran. Ya. Ia pun tumbuh sebagai tanaman yang tumbuh sendiri, tidak ditanam secara bersahaja. Nah, walaupun buahnya asam manis, disebabkan tampilan fisiknya yang banyak mengandung air, sehingga ia kurang diminati oleh kebanyakan orang. Ia dikonsumsi secara biasa-biasa saja. Namun sekarang kalau kita lihat, buah sirsa ini sudah mulai dipandang sebagai tanaman yang berkelas. Bahkan sekarang ini di restoran-restoran elit pun sudah mulai menyediakan jus sirsa. Nah, sirsa juga tampil dalam berbagai cita rasa minuman kaleng, atau minuman-minuman siap saji. Bahkan ada juga keripik sirsa. Nah, pernah makan atau pernah lihat? Ya, hal ini terjadi setelah orang dikenalkan sebagai buah yang berkhasiat sebagai pencegah pertumbuhan sel kanker. Nah, harganya pun sekarang dilihat orang. Ya, sekarang tanaman ini sudah
dibudidayakan secara komersil. Nah, beberapa studi laboratorium menyebutkan bahwa di dalam buah sirsa ia mengandung antioksidan dan beragam zat kimia yang memiliki sifat anti kanker. Ekstrak buah dan daun sirsa menjadi penghambat sel kanker seperti kanker payudara, kanker prostat, kanker usus besar, kanker hati, kanker ginjal, dan kanker mulut. Nah, selain itu, sirsa juga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena sirsa mampu menangkal radikal bebas yang berguna untuk mengurangi resiko terkena penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi, serta mencegah infeksi, meredakan peradangan, dan melancarkan pencernaan. Nah, yang terakhir sebagai contoh, buah manggis. Ya. Buah manggis atau Garcinia mangostana L. Lebih kurang, buah manggis ini persis seperti kasus buah sirsa. Walaupun rasanya sangat lezat, tetapi karena mengandung getah yang berlebihan, menjadikan buah ini tidak terlalu diminati. Buah manggis ini hitam-hitam si tapuk manggis. Biarpun hitam, kupandang manis. Ya, awalnya manggis ini nyaris hampir punah loh. Ya, dulu di kampung-kampung itu banyak sekali kita jumpai buah manggis atau batang-batang manggis. Apakah ditanam di pekarangan rumah atau di kebun-kebun. Ya. Cuma karena banyak sekali mitos tentang buah manggis yang diduga berbahaya jikalau andai kata seumpama misalnya dimakan secara bersamaan dengan beberapa jenis buah atau zat yang lain. Nah, ini dianggap beracun. Ya. Nah, ia pun kemudian menjadi kurang diminati hingga akhirnya muncullah hasil penelitian yang mengutarakan manfaat istimewa dari kulit manggis. Nah, manfaatnya itu juga untuk keperluan pengobatan. Ya. Nah, sekarang kulit manggis lebih diburu dari daging manggisnya. Ya, unik ya. Kalau dulu kulitnya dibuang, sekarang kulitnya justru memiliki nilai yang tinggi. Nah, kulit manggis itu mengandung senyawa yang namanya xanthan yang sangat tinggi. Ia bermanfaat untuk mencegah Alzheimer. Tahu? Nah, ini berhubungan dengan menurunnya daya ingat. Nah, ia juga dipercaya cocok untuk mengontrol diabetes, menurunkan berat badan, diare, kemudian menurunkan darah tinggi, meringankan asma, mengandung antioksidan, anti-aging atau anti penuaan, asam urat, hingga masalah menstruasi pada perempuan. Hebat bukan si buah manggis? Nah, apa ide kamu sekarang? Ya, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh produk pertanian lokal yang ingin saya ulas. Ya, seperti buah pala, buah lontar, buah kepula, buah kelui, buah delima, kapas, serikaya, dan lain-lain. Namun semua itu kita lanjutkan dalam format perkuliahan yang berbeda. Tunggu pertemuan berikutnya, ya. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya dari beberapa contoh tanaman di atas, saya ingin menyampaikan bahwa dulu keberadaan tanaman tersebut umumnya dianggap atau dipandang biasa-biasa saja.
bahkan terancam punah karena dianggap kurang memiliki nilai manfaat. Namun sekarang bagaimana? Ketika para ilmuwan berhasil membuat mereka itu lebih berharga setelah mengangkat kelebihan-kelebihan yang terkandung atau yang tersimpan di dalamnya. Ya, selain dari menonjolkan khasiat, nilai-nilai tersebut juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan kita di dalam mengelola atau mengolahnya, sehingga manfaatnya dapat lebih mudah dan dapat lebih luas lagi. Ya, demikian dulu pertemuan kita kali ini. Ya, segala bentuk diskusi kita lanjutkan di dalam grup WhatsApp atau di kolom komentar dari tayangan ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.